Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Priyati Diawi NIM 11523000247. Di video ini, saya akan menjelaskan definisi dan konsep-konsep dasar creative writing. Creative writing adalah cara menulis yang bebas, kreatif, dan penuh imajinasi yang digunakan untuk menyampaikan cerita atau perasaan dengan cara yang menarik dan menyenangkan. Creative writing juga bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan nilai-nilai sosial atau komersial melalui karya yang estetis. Jenis tulisan ini meliputi puisi, cerpen, novel, esai kreatif, dan bentuk lainnya yang menekankan pada kebebasan berbahasa dan penciptaan karya sastra yang khas. Creative writing berbeda dengan penulisan teknis atau akademis yang biasanya lebih formal dan terikat aturan. Penulisan kreatif lebih menekankan pada kebebasan mengekspresikan diri, imajinasi, dan kreativitas artistik. Penulis bebas mengembangkan ide dan perasaan mereka dengan cara yang unik dan menarik. Selain itu, creative writing juga memiliki tujuan loh. Tujuan creative writing adalah untuk mengekspresikan ide, perasaan, atau cerita secara imajinatif dan orisinal. Tujuan utamanya adalah untuk menghibur, menyampaikan pesan, serta melatih kreativitas dan kemampuan bahasa. Melalui penulisan kreatif, penulis dapat membangun dunia fiksi, menciptakan karakter, dan menggugah emosi pembaca. Selain itu, creative writing juga menjadi sarana untuk menyalurkan ekspresi diri dan pandangan hidup secara bebas. Selanjutnya ada konsep-konsep dasar creative writing. Konsep-konsep dasar creative writing. 1. Ide dan inspirasi. Ide adalah inti utama dari tulisan. Tema bisa berupa cinta, persahabatan, perjuangan, kehilangan, atau hal lainnya yang ingin disampaikan penulis. 2. Plot atau alur. Plot adalah rangkaian peristiwa dalam cerita yang meliputi pengenalan, konflik, klimaks, dan penyelesaian. Plot bisa disusun secara linear, urut waktu, atau non-linear, flashback. 3. Tokoh dan penokohan. Karakter utama, pendukung, dan peran antagonis atau protagonis. Penokohan dibangun melalui dialog, tindakan, dan deskripsi. Karakter dalam cerita harus dibuat hidup dan menarik. 4. Latar atau setting. Waktu, tempat, suasana yang membentuk konteks cerita di mana cerita berlangsung. Setting membantu pembaca membayangkan dunia dalam cerita. 5. Sudut pandang. Dari mana sudut pandang cerita diceritakan seperti orang pertama, aku atau saya, orang ketiga, dia, dan serba tahu, omniscient. 6. Gaya bahasa atau style. Cara penulis menggunakan bahasa atau pilihan kata diksi, ritme, penggunaan metafora, simbol, atau humor. Kalimat, dan cara bercerita yang unik dan khas. Lalu ada tips menulis kreatif. Menulis setiap hari. Sama seperti olahraga, menulis pun perlu latihan cukup 10-15 menit sehari. Bisa dalam bentuk paragraf atau cerita pendek. Membaca berbagai karya fiksi. Membaca akan membuka wawasan tentang gaya bahasa, struktur cerita, dan ide-ide baru. Mulai dari genre, horor, fiksi ilmiah, roman, dan fantasi. Lalu analisis bagaimana penulis bisa membuat kita tertarik. Contohnya, baca satu cerpen lalu tulis ending cerita versi diri sendiri.
Mencoba hal baru. Mencoba gaya menulis berbeda. Jangan terlalu terikat aturan saat masih tahap eksplorasi. Contohnya, buat cerita dari sudut pandang antagonis. Dialog berbeda. Dialog membuat karakter terasa nyata dan mempercepat alur. Hindari dialog kaku dan buat seolah-olah pembaca sedang mendengar percakapan nyata. Biasanya dialog ketika orang sedang marah adalah, "Saya sangat marah kepada kamu." Ubah menjadi, "Serius? Kamu pikir aku akan diam saja setelah semua ini?" Pengalaman saya mengenai creative writing yaitu, waktu saya masih SMA, saya pernah membantu menulis naskah drama untuk ujian praktik mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Meskipun temanya ditentukan oleh guru, saya diberi kebebasan untuk mengembangkan alur cerita dan karakter sesuai kreativitas saya. Pengalaman ini cukup menantang karena saya harus menyesuaikan gaya bahasa dengan karakter yang dibawakan teman-teman. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa menulis naskah drama tidak hanya soal membuat cerita, tapi juga bagaimana membangun komunikasi antar tokoh agar cerita bisa terasa hidup. Analisis studi kasus. Pengalaman menulis naskah drama saat SMA benar-benar melatih banyak hal. Saya belajar untuk lebih kreatif dalam membuat cerita, tapi di saat yang sama juga harus bisa menyesuaikan karakter dan gaya bicara dengan teman-teman yang akan memerankannya. Ternyata, menulis naskah itu nggak cuma soal ide cerita, tapi juga tentang bagaimana tokoh-tokohnya bisa berinteraksi dengan alami supaya ceritanya terasa hidup. Dari situ, saya jadi belajar memahami sudut pandang orang lain, lebih peka saat bekerja sama, dan bisa berpikir kreatif. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.